Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayu Hadiana di channel Wiwin Nurmela Dewi. Video ini masih membahas tentang SNPMB tahun 2024, di mana SNPMB ini yaitu Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di tahun 2024. Di video tentang info beasiswa KIP kuliah, silakan kalian cek videonya. Di situ ada komentar yang menanyakan tentang untuk prosesnya itu tiap siswa daftar sendiri-sendiri melalui website atau diproses oleh sekolah ya. Dari Urup Project 7495, ini 5 jam yang lalu saya bikin video ini. Jadi jawaban saya, kalau untuk proses daftar siswa di web KIP kuliah itu tergantung sekolah masing-masing. Biasanya memang ada sekolah yang membantu pendaftaran web KIP. Bahkan ada sekolah juga yang menyediakan tempat untuk silakan ada lab komputer pakai untuk pendaftaran. Tapi ada juga sekolah yang melepas siswanya untuk mendaftar sendiri-sendiri karena siswa kelas 12 saya yakin mereka sudah dewasa, sudah besar, sudah mengerti tentang digitalisasi. Jadi tergantung dari sekolahnya masing-masing. Kebetulan untuk di saya itu membantu. Jadi dikasih kalau tanggal 14 Februari di jadwal pendaftaran KIP kuliah tahun 2023 kemarin, kita memfasilitasi dengan menyediakan lab komputer untuk mendaftar bersama yang berniat KIP kuliah. Nah, setelah itu baru kita arahkan apakah berkasnya ataupun kita arahkan semuanya. Jadi kepada Urup Project 7495, jawaban saya tergantung dari sekolah masing-masing. Apakah membantu atau tidak. Ada beberapa sekolah mungkin menyediakan lahan ataupun menyediakan lab komputer untuk membantu siswa mendaftar, bahkan dibantu prosesnya banyak gitu ya. Karena pendaftaran beasiswa KIP kuliah itu rada ribet. Bukan ribet sih ya, rada lumayan panjang dan banyak prosesnya gitu ya. Nah, prosesnya ini jadi siapapun, menurut saya siapapun itu boleh mendaftar KIP kuliah. Nah, bagi yang memang secara ekonomi dia tidak mampu, silakan daftar KIP kuliah kalau pengen kuliah melalui jalur beasiswa. Tetapi jangan berharap atau tetapi jangan mendaftar jika keadaan orang tua kalian, keadaan keluarga kalian lebih mampu daripada yang lain. Jangan ya, karena ini khusus untuk bagi calon mahasiswa yang memang secara keadaan ekonomi dia tidak mampu dan pengen kuliah. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan jawaban saya bisa dipahami, bisa dimengerti. Saya akan lanjut tentang info beasiswa KIP kuliah, yaitu info yang lain. Info yang lain diantaranya adalah ada 3 macam calon peserta KIP kuliah. Di video yang info itu saya sudah jelaskan, tapi akan saya jelaskan lebih lanjut lagi di sini. Yang pertama, ada calon peserta KIP kuliah yang punya kartu KIP. Nah, kartu KIP itu yang berwarna ungu. Di situ tulis Kartu Indonesia Pintar, ada depannya itu berwarna ungu, ada nama kalian, alamat kalian, juga ada kodenya di sebelah kanan. Ini kartu KIP. Nah, yang kedua, ada calon peserta KIP kuliah tidak punya kartu KIP, tetapi sudah terdaftar di DTKS Dinas Sosial Kabupaten masing-masing. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial atau di Kemensos. Di kabupaten masing-masing dia sudah terdaftar, tapi tidak punya kartu KIP. Dan kalau sudah terdaftar, seharusnya punya surat terdaftarnya atau berkas pendaftarnya. Nanti kalau belum punya, silakan kalian minta ke Dinas Sosial di kabupaten masing-masing untuk meminta, Pak, saya sudah terdaftar, tapi saya belum punya surat pendaftarannya. Gitu ya, karena surat pendaftaran ini nanti akan di-scan. Lanjut, yang ketiga, ada calon peserta KIP kuliah, dia tidak punya kartu KIP dan juga tidak terdaftar di DTKS Dinas Sosial Kabupaten. Jadi mungkin saja di antara kalian ada yang dia tidak punya kartu KIP, bahkan tidak terdaftar. Apakah boleh daftar ke KIP kuliah? Boleh, tidak ada yang melarang. Silakan saja. Berkas yang harus disiapkan bagi yang nomor 3 ini adalah surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang ditandatangani oleh desa, ditandatangani oleh kepala desa atau kelurahan, dan lebih bagusnya lagi nanti diketahui oleh camat masing-masing. Gitu ya. Ini 3 calon peserta KIP ini ada 3.
menurut saya yang selama ini saya ikuti, karena ada yang punya kartu KIP, ada yang tidak punya kartu KIP tapi terdaftar, dan terakhir tidak punya kartu KIP dan juga tidak terdaftar. Dari 3 calon ini semuanya boleh mendaftar, tidak terkecuali. Tapi sekali lagi, bagi yang ekonominya mampu, jangan mendaftar lah. Kasih kesempatan bagi yang ekonominya tidak mampu, biar dia juga bisa pengen kuliah. Oke, kita lanjut ke penjelasan tentang calon yang pertama, yaitu calon yang pertama. Kayak caleg ya. Yang pertama adalah calon peserta KIP kuliah yang punya kartu KIP. Nah, di sini biasanya pada saat pendaftar pada web KIP kuliah, di web KIP kuliah, untuk validasi NIK, jadi pada saat pendaftar di web KIP itu akan NIK kita, nomor induk kependudukan kita itu yang ada di KTP yang panjangnya ada 16 digit, 320 kalau Kuningan, kalau yang lainnya berapa saya nggak tahu apa depannya gitu ya. Itu validasi NIK dulu. Nah, akan muncul terdaftar yang kalau punya kartu KIP. Muncul terdaftar, berarti kalian sudah terdaftar di Kemensos. Mohon maaf bahasa saya, berarti kalian terdaftar di Kemensos, di dinas sosial, dikategorikan keluarga tidak mampu. Gitu ya, dikategorikan seperti itu. Baik, lanjut. Nah, di web KIP-nya kalau sudah terdaftar, kalian akan muncul tampilan menu isian, ada beberapa menu. Nah, biasanya yang saya tahu pada saat kalau punya kartu KIP, nah daftar menu isian pada web KIP biasanya hanya 5 menu isian. Berarti nanti kalau tidak salah menunya itu ada biodata, ada keluarga, ada data rumah gitu ya. Biasanya yang saya tahu. Nanti terakhirnya akan tinggal di mana, itu akan memiliki jalur apa nanti. Jalur itu nanti jalur apa tuh, jalur diikutinya. SNBP atau TBK ataupun mandiri. Nah, yang ketiga, berkas digital yang disiapkan. Bagi yang punya kartu KIP ini, berkas digital itu berarti kartu KIP-nya di-scan. Yang pertama, scan kartu KIP. Depannya aja. Oke. Yang kedua, scan kartu keluarga. Yang ketiga, foto semua anggota keluarga di depan rumah. Ayah, ibu, kakak, adik, kalau ada nenek yang tinggal di rumah itu, kalian foto di depan rumah. Oke, yang berikutnya adalah foto pribadi di depan rumah. Full dari atas sampai bawah. Foto kamu, foto pesertanya gitu, foto pribadi, bukan selfie ya. Pergi di depan rumah biar nanti tahu, oh berarti benar rumahnya ini dan dia memang si pemilik rumah itu dengan orang tuanya, gitu ya. Ini berkas digital disiapkan, berarti ini ada sekitar ada berapa ya? Ada 4 lah. Ada 4 berkas digitalnya. Lanjut. Nah, persentase lulus verifikasi oleh PTN-nya lebih besar di atas 90% karena punya kartu KIP dan dikategorikan tidak mampu oleh dinas sosial. Jadi persentase lulus verifikasi PTN-nya lebih besar. Apa sih maksudnya? Jadi gini, kalau kalian mendaftar KIP kuliah lewat jalur SNBP dan ternyata kalian diterima di jalur SNBP-nya di salah satu kampus, contoh saya kasih contoh kampus di UPI lah. Diterima di UPI, nanti UPI akan menyeleksi, akan dilihat UPI. Yang diterima di UPI itu dilihat, kan dipisah. Oh, ini yang diterima UPI ini calon mahasiswa yang umum. Ini calon mahasiswa yang KIP. Nanti dipisahkan. Yang KIP biasanya daftar ulangnya diundur belakangan. Kalau yang umum di awal daftar ulangnya. Biar nanti dapat UKT banyak. UKT banyak, juga dapat UKT. Yang KIP nanti dipisahkan dulu, nanti diverifikasi. Diverifikasi oleh PTN. Bagaimana verifikasinya? Dilihat datanya. Padahal mendaftar di web KIP. Dilihat datanya karena ada menu isian di situ. Di web itu ceritakan tentang ayah, ceritakan tentang ibu. Nah, gitu ya. Ada menu isian seperti itu. Nanti diverifikasi. Dulu pernah ada anak didik saya, dia KIP kuliah di UPI. Verifikasinya luar biasa. Itu sampai ada cerita dia, katanya sampai ada dari UPI datang ke rumah untuk verifikasi. Bener nggak tidak mampu? Bener tidak datanya? Nanyanya itu 5 rumah sebelum dia gitu. Nanya ke tetangga. Bener nggak sih ayahnya kerja ini, ibunya nggak kerja, anaknya gimana itu ditanyain tetangganya. Jadi verifikasinya macam-macam. Ada juga yang kuliah di Unbro Barujaya Malang, kan jauh tuh di Malang tuh. Verifikasi 1 semester. Dia semester awalnya dia bayar, semester berikutnya, semester 2-nya dia lulus verifikasi KIP, akhirnya berikutnya tidak dibayar.
verifikasi 1 meter lama verifikasinya. Jadi verifikasi macam-macam ya, verifikasi oleh PTN macam-macam. Tergantung dari PTN masing-masing. Gitu ya verifikasinya ya. Yang kedua adalah calon peserta KIP kuliah tidak punya kartu KIP tetapi sudah terdaftar di DTKS Dinas Sosial Kabupaten. Nah, penjelasannya, biasanya pada saat mendaftar untuk validasi NIK akan muncul kata terdaftar. Ini sama dengan yang di nomor 1, dia yang punya kartu KIP ya. Nah, yang berikutnya adalah daftar menu isian pada web KIP biasanya hanya 5 menu isian. Ini sama juga, hanya 5 menu karena sudah terdaftar tadi. Dan berarti pemerintah melalui Dinas Sosial sudah mengetahui bahwa keluarga ini dikategorikan tidak mampu. Seperti itu ya. Yang ketiga, berkas digital yang harus disiapkan. Yang pertama adalah scan surat pendaftaran DTKS Dinas Sosial. Jadi kalau kalian tidak punya kartu KIP dan terdaftar di DTKS, buktikan dengan surat pendaftarannya. Nanti minta kalau yang belum ke Dinas Sosial masing-masing ya. Diminta ke sana ke Dinas Sosial, Pak saya minta surat pendaftaran karena saya sudah terdaftar di DTKS. Nanti akan di print out oleh dari Dinas Sosial gitu ya. Setelah itu di-scan surat pendaftaran tadi. Oke, yang kedua adalah scan kartu keluarga. Selanjutnya foto semua anggota kartu keluarga di depan rumah, ibu, kakak, adik dan siapa yang ada di rumah itu, dan foto pribadi di depan rumah. Ini sama bedanya kalau yang kartu KIP dia kartu KIP yang scan. Kalau ini adalah surat pendaftaran DTKS yang di-scan. Bagaimana presentasi lulus verifikasinya? Menurut saya itu di atas 75% karena dia sudah terdaftar dan pemerintah melalui Dinas Sosial sudah mengetahui keluarga ini adalah dikategorikan tidak mampu. Seperti itu ya. Kita lanjut yang ketiga. Di sini ada calon peserta KIP kuliah tidak punya kartu KIP kuliah dan tidak terdaftar di DTKS Dinas Sosial Kabupaten. Nah, biasanya pada saat pendaftar untuk validasi NIK akan muncul kata tidak terdaftar. Gitu ya. Nanti akan sekalian mendaftar, validasi NIK akan muncul tidak terdaftar. Ya jangan kaget. Lanjut saja daftar, nggak jadi masalah. Oke? Tuatados aja. Daftar menu isian pada web KIP biasanya bukan hanya ya, ini 10 menu isian. Kalau yang tadi 5, ini 10 menu. Ada berarti, kalau tidak salah berarti ada biodata, ada keluarga, ada ekonomi, ada apa lagi ya, berarti ada kemampuan sosial ekonomi, ada apa gitulah. Ada banyak isiannya gitu ya, ada banyak isiannya gitu. Kalau yang tidak punya kartu KIP dan tidak terdaftar. Nah, bagaimana caranya biar pemerintah ataupun PTN memberikan verifikasinya? Oh, benar tidak mampu nih. Caranya adalah menurut saya ada di pada saat kalian mengisi detail ayah, detail ibu. Nah, di situ kalian ceritakan tentang ayah. Baik di pekerjaannya, baik dari kondisi kesehatannya, masyarakat-nya ceritakan. Contoh, ayah saya bekerja di salah satu perusahaan. Dia berangkat pagi, kadang-kadang pulangnya sore. Kalau pulang sore karena masih membutuhkan dana, akhirnya dia ngojek, jangan apa kayak gitu aja nggak apa-apa. Atau ayah saya ngojek dari subuh sampai siang, penghasilannya tidak tertentu. Ceritakan tentang ayah. Sedetail mungkin. Kalau bahasa saya, sesedih mungkin. Sesedih mungkin ya. Sama dengan ibu juga. Contoh, ibu saya hanya ibu rumah tangga, mengurus adik saya yang masih kecil. Dia rajin dari subuh sudah bangun, ngurusin saya untuk sarapan pagi. Apa ceritakan aja seperti itu. Gak apa-apa. Tidak terbatas wordnya, tidak terbatas kata-katanya. Semakin banyak kata-katanya dan semakin tersentuh, yang membacanya menurut saya presentasi kelulusan verifikasi PT-nya lebih besar. Oke? Jadi sesedih mungkin ya. Bahasa kitanya selebay mungkin lah nanti gitu ya. Nah, berarti menurut saya ada di dua tip triknya ya kalau pengen verifikasinya bagus, itu ceritakan tentang detail ayah, detail ibu. Jangan sampai hanya ayah saya bekerja sebagai buruh, pagi dia berangkat, sore pulang, selesai. Jangan kayak gitu, jangan simpel ya, yang panjang ceritanya. Ngayayai, bertele-tele pun nggak jadi masalah, biar
yang membacanya, oh berarti benar nih, butuh banget gitu. Oke, kita lanjut ya. Berkas digital yang harus disiapkan adalah scan surat keterangan tidak mampu. Karena tidak punya kartu KIP dan tidak terdaftar di TKS, berarti kalian meminta surat keterangan tidak mampu ke desa atau ke kelurahan. Nah, makanya saya bilang di awal, bagi yang mampu otomatis kan tidak punya kartu KIP dan tidak terdaftar. Berarti kan surat keterangan tidak mampu tuh ke desa. Ya silakan saja minta surat keterangan tidak mampu kalau tidak malu sih. Paling tidak omongin, masa punya mobil, punya motor pengen KIP, masa punya motor 3 pengen KIP, malu atau sama yang lain, paling gituin. Ya, jadi menurut saya yang mampu janganlah, jangan yang mampu untuk kuliah jangan meminta kayak ginian lah. Malu, nanti takutnya didoain sama sedesa. Ah, kita doain bareng-bareng, bener-bener jadi miskin. Wah, bahaya tuh jadinya. Oke. Lanjut. Berikutnya adalah scan kartu keluarga. Terus foto semua untuk kartu keluarga di depan rumah sama ada ayah, ibu, adik, kakak, nenek, kakek yang masih hidup. Silakan kalian foto depan rumah. Kalau pak kakaknya ada di luar kota, panggil kalau bisa. Karena di situ ada detail ayah kakaknya berapa, adiknya berapa. Gitu ya. Foto pribadi di depan rumah, jangan foto selfie difotoin kamu depan rumah foto dengan pakaian jangan dengan pakaian sekolah. Ya jangan dengan pakaian biasa saja, pakaian rapi dan jangan pakai lipstick yang perempuan. Natural aja, natural ya. Natural aja. Karena kan kita pengen dapat beasiswa nih, jadi ya sesedih mungkin lah. Yang berikutnya foto rumah tampak depan. Nah, ini foto rumah tampak depan, depannya mana dipoto rumahnya. Jadi pengen tahu kategori rumah itu beda-beda ya, antara Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat itu beda-beda. Mungkin rumah menurut kategori PTN di Jawa Barat, rumah bagus tuh lantainya, tehal apa gitu ya. Mungkin kalau di PTN Jawa Tengah rumah bagus tuh beda-beda kategorinya ya, rumah bagus tuh. Rumah berkategori bagus tuh beda-beda kategorinya. Jadi makanya harus foto di depan rumah. Nah, ini juga ada foto ruang keluarga. Foto ruang keluarga. Kalau dulu bahkan ada foto WC. WC-nya dipoto. WC-nya bagaimana? WC duduk, WC jongkok, atau WC-nya cubluk WC-nya gimana gitu ya. Lantai WC-nya pakai tehal atau ubin atau masih plesteran gitu. Memang harus begitu, harus. Jadi maksudnya tuh biar tahu bahwa ngasih beasiswanya benar-benar asli ngasih beasiswa untuk tidak mampu. Gitu ya. Lanjut. Persentase lulus verifikasi oleh PTN-nya ini 50%. 50-50. Ya karena tidak punya kartu KIP dan tidak terdaftar. Jadi PTN pun bertanya ini benar gak nih? Tidak mampu. Nah, makanya ngisi datanya harus benar bagi yang nomor 3 ini. Ngisi datanya nanti akan ditanyakan lantainya keramik, ubin atau apa, sumurnya bagaimana, WC-nya bagaimana, jongkok, duduk atau gimana. Kalau WC duduk ya berarti mampu. Kalau ada punya WC duduk, kalau WC-nya jongkok dan masih ya gitu nanti akan kelihatan dari data yang diisi. Bagi yang calon yang ketiga ini, peserta KIP kuliah yang tidak punya kartu KIP dan tidak terdaftar ini, harus selebay mungkin, sesedih mungkin datanya. Biar nanti PTN pun menyadari, oh benar ini tidak mampu dan memang kita berhak. Dan memang dia berhak untuk dapat beasiswa KIP kuliah. Seperti itu ya. Jadi mohon maaf bahasa seperti itu biar diterima. Tetapi ingat, kalau tidak diterima pun, kalau sudah mendaftar KIP, bukan diterima ya. Kalau tidak lulus verifikasi, kalau sudah mendaftar KIP, berarti PTN yang menerimanya menyadari bahwa anak ini memang dikategorikan tidak mampu. Dan ada kemungkinan UKT-nya akan kecil. Nanti penjelasannya di berikutnya. Jadi persentase lulus verifikasinya oleh PTN di atas 50%. 50-50. Is okay nggak jadi masalah, penting daftar aja dulu. Ya. Setelah diverifikasi oleh PTN yang menerimanya, baik dari jalur SNBP, UTBK SNBT, Mandiri PTN, ataupun Mandiri PTS, dan hasilnya lulus, berarti peserta itu akan mendapatkan beasiswa berupa tidak bayar UKT per semester sampai lulus 8 semester. Dan berhak mendapatkan uang saku sekitar 700.000 per bulan dibayar tiap semester. Nah, ini untuk yang uang saku ini beda-beda. Tiap yang saya tahu setelah per tahun saya lihat, masing-masing kampus uang sakunya beda-beda. Ada yang 700, ada yang 900, ada 1 juta, beda-beda ya. Saya tidak akan sebutkan kampusnya.
Uang sakunya sekitar aja lah, di atas 700.000 dibayar per bulan. Dibayar per semester. Ini per bulan dibayar per tiap semester. Jadi kalau 6 bulan berarti 7 kali 6 berarti sekitar 4.200.000 per semesternya dapat uang sakunya. Gitu. Oke, kita lanjut. Setelah diverifikasi oleh PT dan hasilnya tidak lulus, maka peserta itu tetap kuliah di PT yang menerimanya, tetapi membayar UKT. Yang saya tahu, makanya biasanya UKT ini tagihkan akan ada di kategori 1 sampai 3 di kisaran 1 sampai 3 jutaan. Jadi, kalau saya, salah satu trik atau tips untuk mendapatkan UKT rendah, itu adalah mendaftar beasiswa KIP kuliah. Jika ternyata diterima beasiswanya, berarti rezeki, tidak bayar selama 8 semester sampai lulus dan dapat uang saku. Tetapi jika diverifikasinya tidak lulus, kemungkinan besarnya, karena pengalaman saya ini, pengalaman beberapa tahun belakangan, kemungkinan besarnya dia akan mendapatkan UKT kecil, kategori 1 sampai 3, sekitar 1 sampai 3 jutaan lah. Ya menurut saya sih untuk kuliah di PTN yang bagus dengan kisaran 1 sampai 3 juta berani lah. Dulu pernah saya membantu siswa itu di Unpad jurusan tertentu dan UKT-nya 1 juta. Unpad loh. Pernah juga saya membantu di Unsud dan Undip, UKT-nya 1 juta. 2 tahun yang lalu anaknya rezekinya bagus, dia dapat oleh SNBP, dia diterima di UI, pada saat pengisian di UI, dia dikategorikan tidak mampu oleh UI dan harus mendaftar KIP. Berarti KIP-nya mendadak, dia verifikasi KIP, terus ikuti alurnya, dan ternyata lulus KIP-nya. Verifikasi lulus, akhirnya sekarang dia kuliah di UI tanpa bayar, gratis, lulus gratis 8 semester dan dapatkan uang saku. Malah di atas 700.000 uang sakunya. Dia bilang ke saya gitu. Jadi bagi yang pengen kuliah tapi terkendala ekonomi, menurut saya pemerintah sudah menyediakan sarana terbaik, yaitu KIP kuliah di awal pendaftaran. Tapi jangan salah, beasiswa bukan hanya KIP. Pada saat kalian kuliah, kalau saya bahasanya kalau di awal kuliah ada KIP, karena sebelum kuliah ada beasiswa. Nah di dalam kuliah ada beasiswa yang lain, yaitu beasiswa akademik, beasiswa dari perusahaan, beasiswa dari universitas, banyak beasiswanya. Jadi kalau pengen beasiswa, silakan bersaing dengan bagus, bersaing dengan sehat, dan juga IP yang penting. Indeks prestasinya harus bagus. Kalau tidak salah, bagi penerima KIP kuliah, indeks prestasinya harus 3,0 minimal kalau tidak salah. Ya gitu ya. Oke, itu penjelasan saya tentang yang ditanyakan tadi. Jadi saya ulangi lagi. Kalau pertanyaan dari komentar tadi, prosesnya oleh sekolah atau tidak, terbantu atau tidak, itu tergantung sekolahnya masing-masing. Apakah sekolahnya pengen membantu pendaftaran KIP dan menyediakan lab komputer untuk membantu bersama-sama biar nanti anak-anak tidak salah daftarnya dengan jalur yang benar, itu bagus sekali. Kalau toh tidak membantu pun, saya yakin kalian anak kelas 12 sudah mengerti tentang digitalisasi, sudah mengerti tentang mendaftar di lewat website, yakin bisa lah. Yang paling kesulitan nanti pada saat mengupload, karena uploadnya itu kan bentuknya ada yang PDF, ada yang JPG. Nah, mungkin yang paling susah itu adalah kalau JPG itu kadang-kala kebesaran MB-nya gitu ya. Kalau sama juga PDF juga kadang kebesaran MB-nya. Jadi silakan kalian belajar saja masing-masing. Saya yakin sudah pintar dan sudah dewasa. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga yang bertanya menerima dan berkenan. Dan kalau memang ada yang masih belum paham, pengen mengerti tentang KIP kuliah, silakan kalian komentar, akan saya bikin video lanjut tentang KIP kuliah penjelasannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.